Meski sedang dalam proses sidang, Polda Metro Jaya terus melakukan pendalaman kasus mafia tanah korban dari keluarga artis Nirina Zubir. Nirina Zubir terkejut mengetahui ada 3 pelaku baru yang ditangkap, yakni Mosyaf Alatas, Ahmad Efriliasio Ordiba dan Cito. Satu antaranya ada pegawai Bank BRI. Ketiga tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka baru kasus mafia tanah oleh polisi. Jumlah tersangka terus bertambah yang menggelapkan aset miliki mendiang ibunda Nirina. Polisi terus mengembangkan kasus yang telah merugikan keluarganya sebesar 17 miliar rupiah tersebut. Terungkapnya tersangka baru kasus mafia tanah yang dialaminya, bagi Nirina Zubir itu adalah sebuah kejutan. Apalagi salah satu pegawai Bank BRI yang menerima surat aset yang digadaikan Risi Hasmita juga telah diamankan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan menegaskan, penangkapan ketiga tersangka berdasarkan pengembangan dari persidangan yang sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menurut Zulpan, ketiga tersangka punya peran yang berbeda-beda. Mosyaf Alatas berperan membantu pembiayaan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik nomor 5774, Srengseng pemegang hak atas nama Vinta Kurniawati menjadi pemegang hak atas nama Riri Hasmita. Riri Hasmita adalah mantan asisten rumah tangga keluarga Nirina, sudah jadi tersangka. Ahmad Erlianto Ordiba adalah pegawai bank yang berperan membantu pencairan kredit dengan jaminan sertifikat atas nama Riri. Kemudian, Cito berperan membuat surat kuasa palsu dan membuat laporan polisi kehilangan AJB palsu di Polres Metro Jakarta Utara. Saya lihat di sini jarang sekali ya. Ini kan 5 tersangka udah masuk persidangan, ya kan? Udah masuk pemeriksaan sebagai terdakwa. Tiba-tiba berkas sudah di persidangan, tiba-tiba muncul tersangka baru 4. Jadi tadinya semula 5 menjadi 9. Gitu loh. Saya udah bilang ke penyidik, ini nama mafia tanah, pasti butuh modal. Iya, betul kan? Kenapa? Karena kan harus bayar balik nama PBB terhutang. Satu, bayar BPHTB, bayar PPH. Itu kan duit di awal. Itu nah, ini harus dicari. Ini siapa yang bayar? Sebenarnya mafia tanah sih sebenarnya nggak sulit bagi saya kalau menurut saya ya. Kenapa? Ya tinggal periksa aliran uangnya, gitu loh. Pada saat balik nama itu siapa yang bayar BPHT, BPPH, sama PBB terhutang. Nah, trace mundur lagi, follow the money, ya kan? Nah, dan itu pun tidak boleh pakai kwitansi loh. Kenapa? Karena untuk balik nama itu harus ada validasi dari kantor pajak. Apakah benar BPHTB sudah dibayar? Apakah benar PBB sudah dibayar? Nah, itu sebenarnya untuk memberantas mafia tanah, trace dari uangnya aja, alirannya kemana. Misalnya yang bayar si A terima uang dari siapa? Dari si B terima dari siapa? Dari C. Nah, yang bayar ini pasti ada sangkut pautnya, gitu. Makanya saya jelaskan ke penyidik, follow the money aja. Siapa yang bayar pajak-pajak itu semua? Siapa yang modalin? Tidak mungkin mafia tanah bisa terjadi tanpa ada modal di awal. Kalau sidang ditunda, kalau setahu saya baru sekali itu hal biasa ya. Ya, setahu saya juga ada yang sakit. Kalau sakit kan saksi nggak bisa diperiksa di persidangan. Cuman ini hal baru, setiap hal yang jarang terjadi. Berkas sudah di sidang, ya kan? Tapi masih dicari 4 tersangka lainnya. Itu loh. Padahal berkas sudah nyampe di persidangan. Tapi bisa dicari tersangka lainnya. Salut saya kalau untuk hal ini. Tuh. Dan itu tadi tipsnya kalau saya bagi teman-teman yang merasa kena mafia tanah, ya kan? Follow the money. Siapa yang bayar BPHT, BPPH dan PPH? Follow the money. Lihat aja. Yang bayar pasti berkepentingan. Kepentingannya apa? Ya, nanti penyidik yang cari tahu. Ya kalau yang terdekat udah jadi terdakwa. Nah ini kan orang yang terjauh nih, orang nggak kelihatan. Pemodal. Pemodal. Karena yang namanya mafia tanah untuk membuat perfect crime-nya sehingga terjadilah balik nama itu pasti butuh modal. Nggak mungkin gratis. Gitu loh, tinggal follow the money. Siapa yang bayar BPHTB, PPH, PBB dalam rangka proses balik nama dari si A ke si B.